boleh tahu Bang pandangannya soal olahraga buat kaum difabel yang kita tahu kan sebenarnya udah ada Asian Para Games juga kan sekarang udah mulai diperhatikan. Lalu memang nggak sebanyak ini ya cabornya, tapi setidaknya ada kan. Nah gimana pandangan Abang buat yang bukan atlet deh, yang kan tetap butuh olahraga kita semua ya? Lebih ke wisata kali ya. Jadi lebih memperhatikan ini sih. Jadi kan wisata ataupun olahraga kayak gini kan sebenarnya hak semua orang ya. Betul. Jadi yang perlu diperhatikan sih mulai dari sarana prasarananya. Walaupun misalkan bisa dibilang banyak banget nih yang tempat-tempat wisata yang sarana prasarananya kan belum inklusif ya. Ya setidaknya dari pihak pengelola yang ramah disabilitas, maksudnya ngebantu teman-teman disabilitas kita untuk tetap berkegiatan di alam bebas atau wisata gitu sih. Jadi lebih perhatikan ke apa ya, inklusifnya itu. Inklusivitasnya berarti ya. Iya betul. Bola Sporter tadi itu merupakan bahasa isyarat untuk halo, nama saya Rebi, apa kabar? Nah, pada kesempatan kali ini saya mau seru-seruan bareng sama kawan difabel di salah satu danau yang ada di Depok. Penasaran keseruannya seperti apa? Yuk ikutin! Nah, Bola Sporter, keseruan yang saya maksud adalah mau main kayak bareng kawan difabel. Nah, kali ini kita mau persiapan, saya udah siap-siap. Ini ada Deden, kawan Tuli, dia juga mau siap-siap. Ini merupakan olahraga kayak pertama buat Deden. Pertama kali. Pertama kali buat Deden, dia juga mau siapkan pakai pelampungnya. Habis gitu ada Irfan tunadaksa dia, dan kata Irfan ada persiapan khusus ya untuk main kayak. Apa tuh? Paling cuman sampai buat temen daksa yang pakai tongkat sih Rep, khususnya buat temen tongkat atau pakai kursi roda juga insya Allah bisa nih, udah inklusif, harus ada temen yang banyak yang megangin perahunya. Jadi buat saya pribadi atau teman-teman yang pakai kursi roda, nanti pas lagi mau masuk ke danau itu ada yang megangin dulu, entah atau Hamzah atau nanti Angga gitu minta bantuan. Jadi intinya harus dipegangin dulu, safety-nya sih biar nggak kecemplung Rep. Iya. Udah sih mungkin itu doang. Tapi kalau dari persiapan sini sama ya? Sama, pakai pelampung aja. Sorry, Biasa ya? saya pakai pelampung bisa. Dipakai. Terakhir ada Bang Hamzah. Bang Hamzah teman daksa juga, itu kawan daksa ya? Kawan daksa, kawan iya. daksa juga. Ostomit ya. Persiapannya sebenarnya hampir sama ya Bang ya, kecuali di bagian perut. Karena Yeah. penyandang stoma alias ostomet. Dan berarti untuk makainya biasa juga atau Biasa juga, tapi yang perlu diperhatikan sih sebenarnya kantongnya kita ini pastiin dulu udah, maksudnya kuat ya, nggak bocor. Soalnya kalau misalkan bocor itu ntar air masuk kan jadi ngeri gini sekali. Intinya sih itu aja. berarti mastiin si kantongnya aja Kantong ya? ini kuat. Selain itu nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Oke, selamat siap-siap. Siap. Kita udah siap buat seru-seruan bareng. Ayo. 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 Bola Sporter, kita udah mau mulai main kayak. Ayo, lihat keseruannya. Bang Irfan, Bang Hamzah, sama Deden. Semangat pokoknya. Ini buat di masa pandemi gini disabilitas juga masih bisa berkegiatan olahraga di kegiatan luar ruang. Jadi nggak ada namanya keterbatasan.
Jadi bisa semua. Deden. Dia senang. Senang banget kata Deden. Bang Hamzah, gimana? Mantap. Mantap, pakai bahasa isyarat. Mantap. Pakai bahasa isyarat, mantap. Deden, Nggak bisa harus semangat katanya, kata Deden harus semangat. Lanjut. Beda bentar. Baru pertama kali lumayan katanya. Nggak capek kata Deden. Senang. Jadi tadi saya nanya gimana perasaan Deden habis main kayak. Katanya pertama seru, dia seneng. Terus habis kayak gitu nggak capek, lumayan capek tapi nggak capek-capek banget soalnya bahagia. Gitu bola sobat. Yuk Deden, kita jalan. Halo bola supporter, sekarang saya bareng Bang Hamzah. Bang Hamzah ini penyandang stoma atau ostomed, dan dia juga sebenarnya merupakan atlet Dulunya. dan memang hobi olahraga juga ya Bang ya. Boleh diceritain nggak Bang dulu kondisinya kayak gimana sih sampai akhirnya itu menyandang stoma ini? Oke. Dulu awalnya tahun 2018 saya divonis kanker usus besar. Kanker usus besar. Nah, waktu itu karena kondisi yang makin lama makin kritis, mau nggak mau saya harus segera dioperasi kan. Nah, dokter bilang saat itu ketika mau operasi bahwa ketika dioperasi kan diangkat itu tumor ganas yang ada di usus besar ya. Nah, dokter bilang bahwa ketika ini diangkat kemungkinan usus nggak bisa disambung. Nah, alhasil jadinya dibuatkanlah stoma nih, lubang yang dibuat di perut untuk buang air besar. Nah, jadi ketika dari 2018 sampai sekarang ya saya disebut sebagai ostomed karena buang air besar lewat perut gitu. Dengan kegiatan dulu Bang Hamzah nih aktif di olahraga kan? Ya. Jadi atlet juga. Boleh ceritain nggak sih dulu olahraga apa yang sering digeluti sebelum 2018 ini? Jadi kebetulan saya dari SMA ikut Sispala, dari kuliah pun ikut Mapala, dan kebetulan juga di Depok saya jadi 2010 saya jadi atlet panjat tebing juga. Nah, dulu sekarang jelas beda karena ada beberapa olahraga yang mungkin sekarang bisa dibilang terbatas ya, nggak bisa sama kayak dulu. Contohnya kayak dulu saya sering manjat tebing, karena sekarang saya ada stoma ya. Jadi sekarang terbatas, nggak bisa pakai harness kan, jadi perut bisa ketekan kalau ini. Terus juga olahraga yang mungkin bawa beban yang berat, kayak misalkan naik gunung, itu juga saya batasin sekarang gitu. Jadi dulu sampai sekarang nggak banyak perubahan, tapi setidaknya kita yang tahu batasan diri kan, harus olahraga apa nih yang sebenarnya cocok buat kita, gitu aja sih. Berarti tetap menjalankan, maksudnya tetap olahraga. Tetap olahraga. Tapi cuma jenis olahraganya aja dibatasi. Iya, olahraga dibatasin gitu. Kalau kayak nih sekarang nih. Kayak kebetulan ini salah satu olahraga yang apa ya? Alternatif sih kalau saya bilang. Apalagi di saat pandemi kayak gini kan. Jadi banyak olahraga-olahraga yang
ibaratnya prokes lah ya, kita harus jaga prokes, dilarang berkerumun. Nah, kayak nih salah satu alternatif. Nggak mungkin kan kayak berkerumun gitu loh, makanya setelah apalagi pandemi ini ya beralih ke kayak, jadi yang olahraga yang emang nggak membuat kerumunan gitu. Selain pandemi juga memang aman juga buat Bang Aman, Hamzah kan, ya? aman banget, soalnya kan ya cuman pakai pelampung dan itu kan nggak menekan ke perut kan, gitu. Boleh tahu Bang pandangannya soal olahraga buat kaum difabel yang kita tahu kan sebenarnya udah ada Asian Para Games juga kan sekarang, udah mulai diperhatikan. Lalu memang nggak sebanyak ini ya cabornya, tapi setidaknya ada kan. Nah, gimana pandangan Abang buat yang bukan atlet deh, yang kan tetap butuh olahraga kita semua ya? Lebih ke wisata kali ya. Jadi lebih memperhatikan ini sih. Jadi kan wisata ataupun olahraga kayak gini kan sebenarnya hak semua orang ya. Betul. Jadi yang perlu diperhatikan sih mulai dari sarana prasarananya. Walaupun misalkan bisa dibilang banyak banget nih yang tempat-tempat wisata yang sarana prasarananya kan belum inklusif ya. Ya setidaknya dari pihak pengelola yang ramah disabilitas, maksudnya ngebantu teman-teman disabilitas kita untuk tetap berkegiatan di alam bebas atau wisata gitu sih. Jadi lebih perhatikan ke apa ya, inklusifnya itu. Inklusivitasnya berarti ya. Iya betul. Itu B, C, kan lagi liputan sama bola sport. Presenternya Ren. Mantap. M sampai Ya ini gini dibalik belakang. Gimana ya? Samain. Irfan sendiri kan sebelum ini aktif memang di dunia olahraga ya. Iya, di dunia olahraga. Dulu apa yang di ini sih, Irfan, yang digeluti? Dulu apa namanya untuk latihan single group teknik, itu untuk latihan teknik untuk susur goa yang vertikal gitu. Itu ada lombanya tuh. Nah, dulu saya aktif di sana, sama di Gunung Hutan juga, sama di renang. Memang aktif di olahraga adventure berarti. Di olahraga adventure, di olahraga khusus adventure gitu. Kayak gitu sih. Akhirnya Jatuh di latihan single group teknik di kampus sih. Akhirnya dulu sempat lumpuh total tuh ketinggian 10 meter, dan dari apa namanya, dari kepala sampai bawah tuh semuanya lumpuh kecuali tangan sama kepala, kecuali tangan sama kepala, dan seluruhnya lumpuh gitu. Jadi itu butuh bed restnya, itu butuh istirahatnya itu 2 tahun sih, Bi. 2 tahun? 2 tahun, dan 2 tahun itu baru bisa jalan. Jadi prosesnya setahun pertama itu belajar duduk. Rebahan dulu, belajar duduk, dipegang gini nih, Bi, dipegang gini, jatuh. Jadi langsung jatuh, harus nggak kuat karena kan saya jatuhnya duduk gini, drek gitu. Kayak gitu. Jadi kan pas duduk apa namanya, langsung lumpuh nih karena saraf punggung yang kena. Ini kaki sebenarnya karena saraf di punggung gitu. Ini dulu dua-duanya nih. Kenapa bisa kanan ya, terapinya renang, diving. Diving juga berarti maaf dipotong nih. Meskipun udah akhirnya jatuh dan sebenarnya kita bisa nyebut daksa ya. Iya, daksa. Tetap aktif di olahraga. Malah lebih aktif. Malah lebih aktif, dan apa namanya, ketika misalnya jatuh saya malah lebih aktif di diving sih, Bi. Oh, di diving. Alhamdulillahnya saya juga punya lisensi diving di saat itu di Bali kebetulan, dan apa namanya, itu satu kebanggaan tersendiri sih kalau misalkan apa namanya, saya juga disabilitas bisa berkegiatan di diving gitu, walaupun dengan keterbatasan. Kalau kata instruktur atau pelatih saya yang di Bali tuh, dia bilang gini, Irfan jangan kalah sama keadaan, tapi keadaan yang kalah sama kita, dia bilang gitu. Jadi kayak keterbatasan lah yang kita harus hadapin gitu. Ya udah, pada akhirnya saya juga dapat lisensi, dan itu perjuangan banget sih, Bi. Iya. Dari yang bisa renang bebas, ternyata pas jatuh terus penyesuaian diving tuh kayak muter-muter di laut tuh awal-awal tuh, Bi. Tapi karena ya bisa kan terbiasa mungkin ya, jadi lebih
lebih enak, dan akhirnya dalam waktu seminggu alhamdulillah bisa dikeluarin tuh sertifikat dari SSI dari diving open water sih pemula kayak gitu sih Bi. Ngomong-ngomong soal olahraga nih Van, maksudnya olahraga untuk difabel. Nah, tadi kita kayak bisa, maksudnya ramah untuk difabel, tapi Iya. untuk keseluruhan secara umum gimana sih sebenarnya kondisi Ah. olahraga di tengah Pandemi. tidak, Bukan. maksudnya ya dengan keterbatasan, Oh, dengan keterbatasan. fisik, padahal kan olahraga memang seharusnya tidak memandang itu ya. Iya sebenarnya kayak kan tadi kita baru nyoba daksa sama tuli ya. Olahraga secara umum misalnya, Secara umum sebenarnya semuanya hampir misalnya sekarang kayak gimana? harusnya udah bisa ya Bi. Tadi ketika di off the record dia ngobrol sama Tinus dia kalau menurut saya lebih khusus ke spesialis petualangan gitu dia. Dan apa namanya di luar udah banyak sebenarnya. Akses, kalau untuk akses Kalau akses untuk di Indonesia belum Bi. Karena ini sih yang lagi insya Allah lagi pengen saya suarakan sama Tinus sama teman-teman yang lain, teman-teman difabel yang lain sama teman-teman saya juga buat kedepannya Bi, nggak apa-apa kasih bocoran ya. Mungkin kedepannya nanti mudah-mudahan sama apa namanya lagi mau pendekatan dengan Kementerian Pariwisata untuk pariwisata di Indonesia ramah disabilitas. Nah itu mudah-mudahan itu mimpi saya dan teman-teman sih lagi di olahraga perjuangan. juga kan kemarin itu sempat ada ya di tengah pandemi. Kemenpora juga mengkampanyekan olahraga tanpa batas, mengajak teman-teman difabel juga berarti. Iya. Udah ada respon sebenarnya ya, respon positif ya soal itu. Iya, itu udah sangat positif sih. Jadi sebenarnya semuanya bisa ya, tergantung disabilitasnya mau apa enggak untuk berkegiatan di olahraga itu sendiri. Jadi sebenarnya bisa, dan butuh tim pendampingan khusus sih sebenarnya. Kayak sekarang kita kan apa namanya didampingin sama teman-teman dari Caldera, tadi ada Angga ya kan. Jadi setidaknya untuk safety procedure itu sendiri sih Bi. Jadi kedepannya nih kalau misalkan teman-teman disabilitas jangan takut untuk berolahraga, sebenarnya kita bisa. Ya, harapannya berarti ya untuk teman-teman difabel lainnya Kita bisa dan mampu gitu sih sebenarnya. Semoga kedepannya teman-teman difabel juga nggak khawatir lagi untuk berkegiatan luar ruang atau olahraga yang lain selain kayak itu sih. Kayak gitu teman-teman. Jadi olahraga memang untuk semua ya, untuk Iya, semua orang. untuk semua orang. Terbatas, dan bisa. terbatas apapun. Kayak gitu. Gue mau ngasih quote deh, Bi. Saya mau ngasih quote deh buat teman-teman. Boleh. Jadi kayak dikit mikir ya. Oh ini deh. Keterbatasan kami tidak membatasi kami untuk menembus batas. Kayak gitu sih. Jadi jangan pernah takut dengan keterbatasan. Kita pupus dengan semangat. Udah itu doang. Kayak gitu. Mantap. Sekalian tadi Abi. karena kita udah ngobrol banyak juga sama Deden soal bahasa isyarat. Wah, iya, ini kita bahasa isyarat. Ini juga dong. Ngeduk iya. Enggak. Apa? Tadi tuh I love you. I love you. Oh, iya. Jadi ada ini I love you. Jadi isyaratnya teman-teman tuli kayak gini nih metal kebalik I love you. Jadi Gabung jadi kayak gini. Kayak Dan gini. ini jadi penutup kita untuk keseruan hari ini. Ayo kita I love you bareng-bareng buat Bola Sport. I love you. Aduh. Terima kasih Bola Sport.